Teknik stop motion belakangan ini muncul sebagai salah satu tren di dunia animasi Indonesia. Beberapa produk film iklan dan film cerita animasi banyak diproduksi menggunakan teknik stop motion. Tampilannya yang unik dan terkesan eksperimental membuat animasi stop motion digemari berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Stop motion berasal dari dua kata yaitu stop dan motion, yang berarti berhenti dan gerakan. Jadi animasi stop motion adalah teknik membuat animasi atau film atau video yang dibuat seolah-olah potongan-potongan gambar menjadi saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu gerakan atau cerita. Stop motion animation sering pula disebut claymation karena dalam perkembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Sejarah panjang kehadiran teknik stop motion di dunia dipelopori oleh beberapa tokoh, antara lain adalah J. Stuart Blackton, seorang Amerika yang memproduksi film berjudul Fun in a Bakery Shop pada tahun 1902. Di tahun yang sama di Prancis, seorang pionir special effect sekaligus seorang sineas bernama Georges Méliès membuat film yang berjudul A Trip to the Moon. Ia menggunakan teknik stop motion dalam menciptakan efek-efek visual dalam film. Teknik stop motion sering digunakan untuk membuat efek-efek visual film-film di era tahun 50-60-an hingga saat ini. There's nothing wrong with being scared. Beberapa film animasi stop motion bahkan menjadi box office dan mendapatkan sambutan yang cukup baik. Seperti Nightmare Before Christmas, Something different. She's got this whole world where everything's Coraline, all a trap. With his The Box Trolls, whole family. You've gotta use your Paranorman, talking to the dead to stop it. And what brings you to England? Chicken Run, dan sebagainya. Of course. Welcome back, people. If you're just tuning in, here's what you missed. Selain itu ada beberapa serial TV seperti Celebrity Deathmatch di MTV, Michael Jackson, the two exchanged partners. Pingu, Shaun the Sheep, dan sebagainya. Sejauh ini, perkembangan animasi stop motion di Indonesia belum terlalu pesat, terutama jika dibandingkan dengan perkembangan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Meski demikian, para animator stop motion mulai unjuk gigi dengan kontribusi mereka di berbagai festival film dan animasi, baik tingkat lokal maupun internasional. Selain itu, produk-produk film atau video iklan yang dikerjakan dengan teknik stop motion kini mulai dikerjakan oleh tenaga kreatif dari dalam negeri. Bagaimanakah sebenarnya teknik stop motion dan apa saja yang diperlukan dalam proses produksi sebuah animasi stop motion? Proses produksi animasi stop motion pada dasarnya sama dengan proses produksi sebuah film pada umumnya. Antara lain, pengembangan naskah atau skenario, praproduksi, produksi, pasca produksi,
dan distribusi. Pertama, pada tahapan pengembangan skenario, sebuah naskah ditulis menyesuaikan kebutuhan dan keperluan produksi tersebut. Kedua, setelah naskah atau skenario telah selesai, yang perlu dilakukan adalah membreakdown semua kebutuhan produksi dan mulai membuat storyboard. Dari adegan yang tergambar di storyboard, dirancang gerakan yang akan divisualisasikan, serta floor plan dan rancangan pencahayaan yang diinginkan. Setelah kertas kerja selesai dikerjakan, hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan material yang diperlukan untuk kebutuhan syuting atau pengambilan gambar. Beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan antara lain kertas, ballpoint atau pensil, meja kayu, dan lampu meja belajar, fancy papers, clay, glue tack, alas potong, kabel atau armatur, mainan atau properti kreatif lain yang ada, serta komputer yang dilengkapi software Dragon Frame. Berikutnya adalah equipment, antara lain kamera DSLR, LED lighting, stand lighting dan magic arm, tripod, slider, limbo akrilik putih sebagai background, dan kabel USB panjang. Ketiga, saat produksi, set mulai dipersiapkan. Setelah itu kamera dan pencahayaan mulai diatur sedemikian rupa menyesuaikan floor plan. Dan setelah semua hal tersebut selesai ditata, tes framing untuk mengukur komposisi dan besaran gambar bisa dilakukan. Jika semua dirasa sudah sesuai kebutuhan, syuting bisa dilaksanakan dengan mulai menggerakkan atau menganimasikan figur atau objek. Keempat, tahapan setelah syuting selesai adalah editing. Disinilah gambar mulai disusun dan diberikan tambahan, baik efek visual maupun suara. Kelima, tahapan terakhir setelah video animasi selesai adalah distribusi. Distribusi seyogyanya sudah direncanakan saat naskah mulai dikerjakan, sehingga diskusi panjang saat karya selesai dibuat tidak perlu terjadi, dan karya langsung dapat disebarluaskan atau didistribusikan melalui media yang telah disepakati atau direncanakan sebelumnya. Semoga pengetahuan ini dapat memacu kreativitas dalam berkarya untuk menghasilkan film-film animasi yang berkualitas.